Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ada benarnya ketika Soeharto melihat kenyataan bahwa RRC secara terang benderang membantu PKI menjelang G30S PKI tahun 1965, yaitu dengan memutuskan hubungan diplomatik. Lalu disusul dengan kebijakan pengawasan dengan ketat terhadap WNI keturunan, antara lain tidak boleh main politik. Bagaimana kebijakan itu dilaksanakan di lapangan? Tidak jelas, mungkin lewat jaringan intelijen. Orang-orang keturunan ini memang gawat, ada yang setia kepada Republik, ada yang membenci dan ada pula yang separuh-separuh. Sekalipun semuanya mencari nafkah di bumi pertiwi, yang tidak suka kepada Republik dan pribumi adalah mereka yang menganggap lebih tinggi derajatnya. Mereka itu keturunan Tartar yang kalah perang melawan Raden Wijaya pada tahun 1200-an dan menjadi tawanan perang, lalu dipaksa ikut membangun Majapahit. Mereka dendam dengan orang-orang pribumi. Mereka masih berkiblat ke daratan. Terlebih sesudah Belanda masuk, mereka pun diangkat menjadi mediator dan dengan kedudukan tinggi di atas pribumi. Dengan privilege yang mereka miliki dari Belanda, antara lain yaitu memungut pajak, berdagang candu, membuat tempat judi dan lain-lain, disertai kepiawaian mereka dalam berdagang dengan menipu. Mereka pun menjadi kaya raya. Mereka pandai dengan menyembunyikan kekayaan mereka, yaitu dengan menyimpan harta dan hidup bersahaja. Mereka pun saling tolong-menolong dan percaya di antara sesama saja. Mereka hidup dengan cara segregatif, secara berlebihan terhadap pribumi. Mereka juga tidak suka dengan hal-hal yang berbau pribumi termasuk agama Islam dan menganggapnya sebagai perilaku primitif. Penyerahan diri terhadap Yang Maha Kuasa dan tujuan kepada kehidupan akhirat dianggapnya sebagai sebuah kelemahan. Larangan beraktivitas politik, tapi kebebasan seluasnya dalam kehidupan bisnis merupakan kesempatan besar bagi mereka untuk menguasai kehidupan duniawi. Mereka pula yang memanfaatkan keleluasaan era pembangunan, terlebih lagi pada era deregulasi di bidang keuangan dan perbankan. Mereka benar-benar menjadi penguasa bisnis, menjadi ikan hiu di lautan luas dan singa di belantara Serengeti Afrika. Maka Soeharto pun dianggap menjadi orang yang melahirkan para naga. Mungkin maksud Soeharto mau memanfaatkan dan sekaligus belajar dari mereka. Soeharto tidak menyangka bahwa kebanyakan dari mereka adalah benalu. Kebanyakan jiwa mereka adalah kapitalis, liberalis, individualis, bahkan kolonialis dan imperialis. Sedang orang Indonesia lebih mengutamakan asas kekeluargaan yang menerima penjajah bule, kuning, hitam tanpa curiga. Dengan keharusan mereka ganti nama, bertambah sulitlah kita, para pribumi yang diwarisi tanah air Nusantara ini, membedakan yang jahat dengan yang loyal. Padahal orang macam Kwek Kian Gi dan juga Yap Tim Hian pasti lebih loyal kepada Republik Indonesia dibandingkan dengan Prayogo Pangestu atau Joko Widodo. Kalau mereka dulu dekat dengan Belanda, pasca kemerdekaan, mereka pun pandai mendekati para penguasa macam Soeharto dan Megawati, serta para jenderal yang punya pangkat. Mereka selalu punya maksud tersembunyi. Benar-benar para keturunan ini bak mendapat durian runtuh berupa tanah air yang menjadi harapan mereka dibanding tanah daratan nenek moyangnya. Tapi dasarnya orang kebanyakan jiwa raga dan loyalitasnya hanya kepada Tiongkok. Jadi apakah Donald Trump memperlakukan mereka sama atau dengan diskriminasi? Loyalitas mereka tetaplah pada Xi Jinping. Soeharto dan lain-lainnya pun tertipu. Di Indonesia, Soeharto dan para pembesar kita seharusnya melakukan kebijakan yang highly selective. Ini adalah bagian dari national security yang sama sekali diabaikan di Indonesia selama 75 tahun merdeka. Padahal negara-negara di Eropa dan Amerika menerapkannya dengan amat sangat baik, yaitu selama ini dengan memperlakukan white supremacy dan Christian supremacy. Tapi kiranya sudah agak terlambat bagi kita. Kebanyakan dari para anak turunan dari Tartar ini sudah bersimah rajalela, menjadi amat sangat liar dan juga berbahaya. Republik ini sepertinya sudah terjajah, mirip bangsa Palestina yang dijajah Israel yang sekarang menjadi negara Yahudi.
Penjajah Inggris pula lah yang membawa mereka tempat berteduh dari panas dan hujan. Seperti kita menerima para keturunan, puluhan, ratusan lalu ribuan orang-orang Yahudi berdatangan mulai tahun 1915. Awalnya mulut mereka manis, tapi ketika Inggris meninggalkan Timur Tengah, mereka meninggalkan pula persenjataan lengkap bagi para Yahudi. Mereka menjadi angkara. Dalam waktu relatif pendek, mereka menguasai bisnis, perdagangan, industri, dan keuangan para Arab Palestina. Mereka pun mulai merampok tanah-tanah Palestina. Persis seperti kelakuan Ciputra, Sumarecon, Sinarmas, Agung Podomoro, Sedayu, Lipo, dan lain-lain. Lalu pada hari yang awalnya disepakati sebagaimana hari, yaitu Yahudi dan juga Arab Palestina berjanji untuk hidup berdampingan, ternyata menjadi hari deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948. Masyarakat Palestina yang mayoritas Muslim tertipu. Pada hari itu orang-orang Palestina mulai diusir dari tanah airnya. Ada 600.000 yang dipaksa hijrah ke Suriah, Jordan, dan Lebanon, dan juga mereka dilarang pulang kembali. Itulah hari naas bangsa Palestina. Hari penyesalan, hari yang amat menyedihkan. Hari katastrofik, hari malapetaka, hari Al-Nakba, yang selalu diperingati dengan tangis dan air mata. Sejak hari itu, segala perjuangan bangsa Palestina untuk kembali berdaulat di tanah airnya selalu gagal. Presiden Harry S. Truman dan Amerika Serikat sehari kemudian mendukung terbentuknya negara Israel itu. Lalu Inggris, Perancis, dan seluruh Eropa. Ribuan nyawa dan banjir darah yang mengalir dari bangsa Palestina yang berjuang untuk berdaulat kembali dibalas dengan semakin sempitnya wilayah Palestina. Demikian pula perang tahun 1967 yang merupakan perang koalisi para Salibi bersama dengan Israel melawan koalisi Islam bersama bangsa Arab. Semakin menempatkan Palestina menjadi bangsa terjajah. Dengan tanahnya tinggal secuil sampai hari ini. Akankah Republik Indonesia dilindas dalam 3 hari? Seperti yang dibilang oleh Gatot Nurmantio. Gerakan kudeta Jokowi datang dari dalam. Dua isu menarik mengemuka usai Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, menyebut ada pihak dari dalam yang ingin mengkudeta Presiden Joko Widodo dengan memanfaatkan situasi pandemi corona. Setelah Boni Hargens, aktivis Haris Rusli Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Haris, kudeta tidak mungkin dilakukan oleh oposisi, melainkan datang dari faksi di tubuh pemerintah itu sendiri. Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf Unis Tangerang, Adib Miftahul berpendapat sama dengan Haris, bahwa kudeta itu justru akan datang dari dalam lingkaran kekuasaan. Menurutnya, komunikasi politik yang kerap berseberangan antar pemangku jabatan di pemerintah seperti kebijakan penanganan COVID-19 yang gagal diterjemahkan oleh para pembantu presiden bisa diartikan sebagai salah satu wujud di lingkaran penguasa yang berusaha untuk menggusur Jokowi. Makanya, menurut saya sangat masuk akal kalau malah timbul dugaan ada pihak di lingkaran penguasa yang berusaha menggusur Jokowi, walaupun kemungkinannya itu kecil. Begitu kata Adib Miftahul kepada kantor berita politik pada hari Jumat 5 Juni. Senada dengan Haris, Adib Miftahul justru melihat gerakan kudeta terhadap Jokowi dari barisan oposisi sangat jauh dan tidak mungkin. Alasannya, sosok dari simbol oposisi yakni Prabowo Subianto telah bergabung ke dalam pemerintah, bahkan seluruh narasi dan sikapnya sudah sangat sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Simbol oposisi itu, sambung Adib, kemudian bergeser ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dia melihat Anies tidak mungkin melakukan perebutan kekuasaan di luar aturan yang ada di dalam konstitusi atau kudeta. Memang kalau ada arah kepada kudeta, itu walaupun saya bilang kecil kemungkinan terjadi dari lingkaran kekuasaan. Masuk akal dari faksi pemerintah itu sendiri. Karena kalau kita lihat banyak pertentangan komunikasi politik. Tutupnya.